Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua di Pojok Sharing, channel edukasi dan saling berbagi. Kali ini gua mau sedikit cerita nih. Ketika pertama kali gua nyoblos Pilpres, gua pikir hasil yang dimunculin di media-media dalam waktu hitungan jam itu adalah hasil perhitungan secara akhir atau real count. Tapi nyatanya, angka-angka yang disajikan di sana ternyata merupakan hasil perhitungan cepat atau quick count, bukan hasil real count. Loh, emangnya beda ya real count sama quick count? Setelah gua pelajari, ternyata dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Bedanya di mana? Gua bakal jelasin dalam video kali ini. Quick count dan real count sama-sama menghitung hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat. Penting bagi kita untuk tahu perbedaannya di mana. Kenapa penting? Karena hal ini berhubungan dengan materi pembahasan statistika pendugaan parameter. Oke, sebelum membahas lebih detail tentang pendugaan parameter, ada beberapa istilah penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik objek yang akan diamati. Kemudian yang kedua adalah parameter. Parameter adalah karakteristik numerik dari populasi. Dan yang terakhir adalah statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. Kembali ke pembahasan awal kita tentang quick count dan real count. Dari seluruh populasi pemilih pada Pilpres, diambil sampel dari sebagian populasi berupa beberapa suara sah dari beberapa TPS. Hasil perhitungan suara dari seluruh populasi pemilih disebut dengan real count. Sedangkan dari perhitungan suara sampel disebut dengan quick count. Hasil perhitungan dari real count ini disebut dengan parameter. Sebaliknya, hasil perhitungan dari quick count disebut dengan statistik, di mana hasil perhitungan quick count ini hanya merupakan pendugaan untuk hasil real count. Setidaknya ada dua macam pendugaan parameter, yaitu yang pertama adalah pendugaan titik atau point estimation, dan yang kedua adalah pendugaan interval atau interval estimation. Pada pendugaan parameter, tujuan utamanya adalah melakukan pendugaan pada parameter tersebut. Namun, parameter apakah yang akan kita duga tergantung pada titik variabelnya. Ketika variabelnya berupa kategorik atau kualitatif, yaitu variabel yang dapat dimasukkan ke dalam kategori seperti warna mata, jenis kelamin, baik buruk, dan sebagainya, maka parameter yang diduga adalah proporsi. Parameter proporsi populasi dinotasikan dengan P. Diduga dengan statistik proporsi sampel, P topi. Sedangkan jika variabelnya berupa numerik atau kuantitatif, yaitu variabel yang mewakili kuantitas sehingga dapat dihitung dan diukur seperti jumlah siswa, usia, dan waktu, maka parameter yang diduga adalah rata-rata. Parameter rata-rata populasi dinotasikan dengan mu, diduga dengan statistik rata-rata sampel yang dinotasikan dengan X bar. Karena statistik ini hanya berupa satu nilai tunggal, maka penduga parameter ini disebut sebagai penduga titik. Hasil quick count merupakan penduga titik bagi hasil perhitungan real count. Ketika menduga parameter populasi, ternyata penduga titik saja tidak cukup. Karena penduga titik itu tidak selalu tepat dalam
menduga parameter populasi. Bahkan, hampir bisa dipastikan bahwa hasil pendugaan titik ini akan berbeda besarannya dengan nilai parameter yang sesungguhnya. Selain itu, karena penduga titik hanya berupa satu nilai tunggal, maka penduga titik tidak bisa menunjukkan seberapa dekat penduga tersebut dengan parameter sesungguhnya. Kita lihat kembali contoh hasil perhitungan Pilpres sebelumnya. Hasil real count merupakan parameter target, sedangkan hasil quick count adalah penduga titik. Bisa dilihat hasilnya berbeda, bukan? Selain itu, hasil quick count tidak bisa menunjukkan seberapa besar tingkat akurasi pendugaan terhadap hasil real count. Oleh sebab itu, penduga titik perlu dilengkapi dengan penduga interval, di mana dalam membentuk penduga interval membutuhkan konsep peluang, sehingga penduga interval ini disebut dengan interval kepercayaan atau confidence interval. Pada penduga interval, dipercaya bahwa nilai parameter sesungguhnya terletak di antara batas-batas penduga, yaitu batas bawah dan batas atas penduga intervalnya. Dalam statistika penduga interval disebut dengan interval kepercayaan, di mana interval kepercayaan 1 min alfa dikali 100% didefinisikan sebagai peluang suatu interval mencakup parameter sesungguhnya, yaitu 1 min alfa. Jadi, untuk interval kepercayaan 95%, artinya apabila kita melakukan sampling sebanyak 100 kali dari suatu populasi, kemudian dari setiap sampel tersebut dibuat interval kepercayaannya, maka akan ada sekitar 95 interval yang mencakup parameter sesungguhnya, dan sekitar 5 interval yang tidak mencakup parameter sesungguhnya. Peluang suatu interval mencakup parameter sesungguhnya disebut dengan confidence level. Nah, sekarang, jika misalnya kita akan menduga rata-rata dari satu populasi, gimana caranya? Kita kembali ke pembahasan awal tentang parameter rata-rata populasi yang dinotasikan sebagai mu, dan diduga dengan statistik rata-rata sampel yang dinotasikan sebagai X bar. Selanjutnya, interval kepercayaan bagi 1 min alfa dikali 100% untuk mu adalah X bar plus minus margin of error. Nah, yang jadi masalah adalah margin of error. Formulanya berbeda-beda tergantung dari kondisi variansi atau sigma kuadrat diketahui atau tidak. Ada 3 kondisi yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, jika variansinya diketahui, maka margin of error-nya adalah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Atau kita bisa formulasikan interval kepercayaannya adalah X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Yang kedua, jika variansinya tidak diketahui dan jumlah sampelnya kurang dari 30, maka margin of error-nya adalah T alfa per 2 dikali S per akar N. Atau kita bisa formulasikan interval kepercayaannya adalah X bar plus minus T alfa per 2 dikali S per akar N. Yang ketiga, jika variansinya tidak diketahui tetapi sampelnya lebih dari 30, maka margin of error-nya adalah Z alfa per 2 dikali S per akar N. Atau kita bisa formulasikan interval kepercayaannya adalah X bar plus minus
Z alfa per 2 dikali S per akar N. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dengan rata-rata modal perusahaan tersebut adalah sebesar 900 juta US dollar. Jika standar deviasi modal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah sebesar 20 juta US dollar, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, hitunglah berapa taksiran rata-rata modal perusahaan tersebut. Oke, berdasarkan pada kasus tersebut, diketahui bahwa jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 36 sampel, kemudian untuk rata-ratanya adalah 900, kemudian untuk sigmanya atau standar deviasi populasinya adalah 20, kemudian untuk alfanya di sini untuk tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka untuk mencari alfa kita tinggal menghitung 1 min tingkat kepercayaannya yaitu alfanya sama dengan 5%. Nah, dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi populasinya diketahui atau nilai sigmanya diketahui. Sehingga kita akan menggunakan formulasi X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Untuk menghitung taksiran rata-rata perusahaan tersebut, sehingga untuk nilai Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025, di mana nilai Z 0,025 adalah 1,96. Jadi, taksiran untuk rata-rata perusahaan tersebut adalah untuk menghitung batas atas, kita lakukan dengan cara 900 plus 1,96 dikali 20 per akar 36. Hasilnya adalah 906,53. Sedangkan untuk batas bawah, berarti kita hitung dengan cara 900 dikurangi 1,96 dikali 20 per akar 36 sama dengan 893,47. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka rata-rata modal perusahaan adalah dimulai dari 893,47 juta sampai dengan 906,53 juta. Dalam sebuah populasi, seringkali ingin diketahui dugaan parameter dari variabel yang berskala biner, seperti setuju tidak setuju, memilih atau tidak memilih, dan menang atau kalah. Seperti contoh yang kita bahas di awal video ini tentang quick count dan real count, di mana quick count adalah penduga bagi real count. Kita kembali ke pembahasan awal tentang parameter proporsi populasi yang dinotasikan sebagai P, diduga dengan statistik rata-rata sampel yang dinotasikan sebagai P topi. Selanjutnya, interval kepercayaan bagi 1 min alfa dikali 100% untuk P adalah P topi plus minus Z alfa per 2 akar P kali 1 min P dibagi dengan N. Itu adalah formula untuk mencari interval kepercayaan bagi
proporsi. Sekarang kita bahas contoh kasusnya. Sebuah survei terhadap 1.000 pengusaha kecil dan menengah diperoleh informasi bahwa 800 pengusaha kecil dan menengah mengalami penurunan omset akibat terjadi pandemi COVID-19. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, tentukanlah interval kepercayaan pengusaha kecil dan menengah mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan contoh kasus, dapat diketahui bahwa proporsi pengusaha kecil dan menengah yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19 adalah sebesar 800 per 1.000 atau sekitar 80%. Untuk menghitung interval kepercayaannya, kita gunakan formulasi P topi plus minus Z alfa per 2 dikali dengan akar P topi kali 1 min P topi dibagi N. Untuk tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Jadi, taksiran interval untuk proporsi bagi pengusaha kecil dan menengah yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19 adalah untuk batas atas kita hitung dengan cara 0,8 ditambah 1,96 dikali akar 0,8 kali 1 min 0,8 dibagi dengan 1.000. Hasilnya adalah 0,8248. Sedangkan untuk batas bawahnya kita hitung dengan cara 0,8 dikurangi 1,96 dikali akar 0,8 kali 1 min 0,8 dibagi 1.000. Hasilnya adalah 0,7752. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka pengusaha kecil dan menengah yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19 berkisar antara 77,52% sampai dengan 82,48%. Demikian pembahasan mengenai pendugaan parameter. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Like jika menurut kalian video ini berguna, dislike aja jika kalian tidak suka. Silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang konten yang kami sharing di channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing.